Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu mengenai mencari besarannya pembayaran yang harus dikeluarkan nasabah atau calon nasabah yang melakukan pembiayaan atau mengajukan dana yang ada di lembaga atau baik itu konvensional atau syariah. Besarnya pembayaran adalah nilai yang harus dibayar atau ditabungkan secara konstan untuk suatu periode oleh seseorang. Artinya di sini jika kita sebagai nasabah ingin menggunakan salah satu produk yang ada di lembaga tersebut, baik itu konvensional atau syariah, biasanya kita harus membayar dahulu uang muka dengan jangka waktu berapa tahun, dengan tingkat marginnya, tabungannya, sehingga kita mendapatkan gambaran berapa yang harus kita sisihkan, berapa yang harus kita tabungkan, sehingga uang dengan jangka waktu berapa tahun tersebut bisa terkumpul dengan nominal yang harus kita bayarkan di muka tersebut. Mungkin biasanya ini transaksi atau produk berpengaruh atau mengenai terhadap produk haji, produk umroh, atau pembelian rumah biasanya. Meskipun kita mendapatkan pembiayaan yang ada di lembaga, tetapi kita harus membayar di muka. Berapa dulu dibayarnya, misalnya kalau haji itu 25 juta atau misalnya 50 juta untuk 2 orang dan lain-lain. Nah, jika kita ingin menggunakan produk atau mengajukan produk tersebut dengan 25 juta, berapa lama dengan jangka waktu 4 tahun, berapa yang harus kita sisihkan setiap bulannya supaya uang 25 juta itu dengan jangka waktu 5 tahun itu terkumpul sehingga kita bisa mendaftar haji tersebut. Jadi gitu ya. Ini fungsinya untuk mengetahui berapa besaran yang harus kita keluarkan atau kita tabung secara rutin, konstan setiap bulannya agar tujuan kita untuk mendapatkan rumah, membayar uang muka rumah atau membayar uang muka haji atau umroh bisa terpenuhi. Caranya, langkahnya untuk menghitung besaran nominalnya itu ya dengan mengeklik atau membuka Microsoft Excel, lalu letakkan pointer di sel manapun. Setelah itu kita akan klik fungsinya, maka akan muncul dialog tabel yang menunjukkan bahwa kita harus memilih finansial karena berhubungan dengan keuangan. Bisa dilihat di sini ya, ada finansial. Lalu setelah kita menemukan kategori finansial, kita memilih apa yang harus kita hitung, yaitu karena kita menghitung besarnya pembayaran setiap bulan atau besarnya pembayaran yang harus kita keluarkan setiap bulan, maka kita pilih PMT, lalu kita klik OK, yang akan muncul tabel seperti ini atau gambar seperti ini. Oke, ini ada contoh soal. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung kerjakan saja. Di sini saya sudah membuka tabel atau file Excel. Di sini ada contoh soal yang pertama, Tuan Burhan pada tahun 2015 mempunyai rencana untuk naik haji pada tahun 2020. Untuk itu, ia harus menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk ditabung yang akan digunakan dalam membayar uang muka haji. Apabila uang muka yang dibutuhkan untuk haji pada tahun 2020 sebesar 25 juta rupiah, dan bunga yang berlaku di Bank BTN tempat ia menabung sebesar 14%. Maka tentukanlah jumlah uang yang harus disisihkan setiap bulannya oleh Tuan Burhan. Tadi saya bilang letakkan pointernya di mana saja yang kalian suka, nanti hasilnya akan keluar di pointer yang kalian pilih. Setelah pointer kalian klik di sini, lalu kita klik fungsi icon X ini, maka akan muncul. Kita pilih finansial karena kita menghitung keuangan, lalu kita pilih PMT, cari PMT di sini karena kita ingin menghitung besaran nominal yang harus kita keluarkan atau kita sisihkan setiap bulannya agar 25 juta bisa kita tabung selama 5 tahun gitu ya. Nah, untuk rate ini sendiri adalah persentase atau bunga atau margin yang diterima oleh Pak Burhan ya. Berapa persentasenya? Ada 14% nih di sini nih. Oke. Ingat karena dia minta setiap bulan, maka akan dibagi 12 bulan. 0,14
dibagi 12 bulan. Lalu NPER ini ialah biasanya jangka waktu ya. Nah, jangka waktu ini dari 2015 ke 2020 ini ada 5 tahun. Ingat dia minta per bulan, jadi di 5 kali 12 karena dia mintanya per bulan ya. Present value. Nah, ini nilai sekarang. Apakah Pak Burhan mengeluarkan uang pada saat ini? Tidak ya. Di soal tidak menyatakan ada atau pernyataan yang mengatakan bahwa Pak Burhan mengeluarkan uang saat ini sebesar 25 juta. 25 juta ini dikeluarkan nanti tahun 2020. Artinya nilai future value ya, nilai akan datang. Sehingga present value-nya 0 atau kosong saja jadi tidak apa-apa. Oke. Lalu future value ini tadi saya bilang 25 juta tahun 2020 Pak Burhan harus mengeluarkannya. Namun uang ini kan nanti diterima dahulu oleh Pak Burhan lalu dibayarkan kembali untuk mengajukan produk pembiayaan yaitu pembiayaan rumah atau haji atau umroh. Jadi kita mengeluarkan tapi kita menerima. Jadi artinya plus ya. 25 juta. Tuh 23, tuh 23. Oke, selanjutnya karena tipe kita tipe 0, tipe 1, karena di sana tidak ada keterangan bahwa Pak Burhan ini mengeluarkan akhir bulan atau akhir atau awal bulan. Jadi kita pilih satu saja. Oke, sudah terlihat di sini. Oke, nah, di sini keterangannya minus 286.694,83 rupiah. Di sini menunjukkan bahwa Pak Burhan harus menyisihkan penghasilannya sebesar 287.000 aja kita bulatkan ya, 287.000 rupiah setiap bulannya agar pada tahun kelima yaitu tahun 2020 beliau terkumpul uangnya sebesar 25 juta dan beliau bisa mengajukan atau membayar uang muka untuk naik haji sebesar 25 juta tadi. Seperti itu ya. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu Ibu Mariam pada tahun 2015 mempunyai rencana untuk membeli rumah pada tahun 2020. 5 tahun ya, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Untuk itu, ia berusaha menyisihkan sebagian dananya atau uangnya setiap bulan yang akan digunakan untuk membayar uang muka tersebut. Nah, apabila uang yang dibutuhkan untuk membayar uang muka tersebut pada tahun 2020 sebesar 100 juta dan bunga yang berlaku di Bank BTN tempat ia menabung sebesar 13%, maka berapa sih yang harus disisihkan oleh Ibu Mariam setiap bulannya? Ingat keterangannya ada setiap bulan. Artinya harus dikali dan atau dibagi 12. Kenapa 12? Karena jumlah bulan kita ada 12 tuh ya. Pertama kita klik pointer di mana saja kalian suka. Saya klik di sini, lalu kita klik function icon. Lalu kita pilih finansial karena kita ingin menghitung keuangan. Nah, pilih fungsi yang akan kita gunakan karena kita ingin menghitung besaran yang harus kita tabung. Jadi kita memilih atau mengklik PMT untuk menunjukkan besaran yang harus kita bayar setiap bulannya atau yang harus kita sisihkan. Tadi rate-nya tadi atau marginnya sebesar 13% ya. 0,13. Ingat koma atau titik itu tergantung dari laptop atau komputernya masing-masing. Kalau dia koma berarti dia terbaca di sini. Kalau dia tidak terbaca artinya dia menggunakan titik gitu ya. Lalu ini menunjukkan margin dibagi 12 karena per bulan untuk jangka waktu 5 tahun dikali 12 karena dia mintanya per bulan selama 12 tahun. Present value-nya 0 karena tidak ada nominal yang mengatakan berapa yang harus dikeluarkan saat ini. Namun ada pernyataan Ibu Mariam akan membayar DP rumah atau uang muka rumah pada tahun 2020 sebesar 100 juta rupiah. Artinya meskipun dia mengeluarkan untuk menabung, bukan untuk dikeluarkan membeli barang atau sesuatu yang mungkin bukan menjadi tabungan terdahulu gitu ya. Jadi dia mengeluarkan untuk menabung atau menyisihkan. Jadi angkanya positif. 1, 2, 3. Bisi kurang 0.
Oke, 100. Nah, untuk tipenya, karena di sini tidak ada akhir bulan, awal bulan, kita secara sistem akan membacanya awal bulan. Oke, setelah ini data sudah dimasukkan semua, maka tinggal klik OK, menunjukkan minus 1,179.122 rupiah, 31. Artinya menunjukkan minus ini Pak Ibu Maria mengeluarkan atau menyisihkan uang sebesar 1.179.200 rupiah untuk mendapatkan uang 100 juta pada jangka waktu 5 tahun ke depan. Jadi harapan Ibu Mariam dengan ia menyisihkan setiap bulannya uang di tabungannya sebesar 1.179.200 ini berupaya bahwa jangka waktu 5 tahun insya Allah mampu mengumpulkan uang 100 juta untuk membayar uang muka rumah tersebut yang akan diajukannya ke pihak lembaga instansi syariah atau non syariah seperti itu. Penjelasannya, jika ada yang kurang jelas, mangga ditanyakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.